Halo, selamat siang pemirsa Dunia Sehat di rumah. Apa kabarnya Anda hari ini nih? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya pastinya ya. Senang sekali hari ini saya Melisa Genesari selama 60 menit ke depan bisa kembali menemani Anda dalam program Dunia Sehat. Ya pemirsa Dunia Sehat, saya punya pertanyaan nih. Apakah Anda pernah jatuh kemudian merasakan nyeri nih di tulang ekor Anda, kemudian Anda juga merasakan nyeri ketika Anda sedang duduk, kemudian juga sedang berjalan. Nah, biasanya kadang-kadang nyeri-nyeri ini juga bisa menyebar nih ketika mau buang air besar dan juga ada di paha Anda. Nah, jika hal tersebut terjadi, Anda harus mulai mengecek tulang ekor Anda. Karena bisa saja jatuh dengan posisi terduduk ini berdampak pada gangguan saraf otonom atau kelemahan tungkai. Bahkan ada juga yang bisa bilang nih, kalau Anda terkena trauma tulang ekor, ini bisa menyebabkan kebutaan. Waduh, sering dengar tuh ya biasanya ya. Nah, kita akan bahas lebih lengkap hari ini mengenai trauma tulang ekor ini, dan Anda juga bisa bertanya langsung kepada dokter di sini. Saya mau mengundang Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon interaktif kami, ada di 021 290 32644, atau bisa juga mention di Twitter kami, ada di @ai_tv, disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Nanti kita kenalan dengan dokternya, kita ngobrol-ngobrol mengenai trauma tulang ekor, tapi sebelumnya kita simak dulu yuk ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, tahukah Anda jika jatuh dalam posisi duduk bisa berdampak buruk bagi kesehatan? Dan salah satunya adalah terjadinya cedera tulang ekor. Ya, tulang ekor merupakan salah satu tulang terkecil dalam tubuh yang terletak di ujung bawah tulang belakang. Ruas tulang ini biasanya terlindungi dengan baik, namun ketika terluka saat jatuh atau trauma lain, maka tulang ekor bisa mengalami memar atau dislokasi tulang dan menyebabkan sakit luar biasa. Dalam kondisi serius, seseorang yang mengalami jatuh dengan posisi terduduk dapat mengakibatkan rasa nyeri ketika duduk, berjalan, nyeri pada bokong, paha dan kaki, memar atau bengkak pada tulang ekor, dan gangguan saraf otonom atau kelemahan tungkai. Cedera pada tulang ekor bisa mengakibatkan masalah serius sebab terdapat saraf dan otot yang melekat di tulang ekor. Seperti saraf yang mengelilingi seluruh tulang belakang, otot-otot dasar panggul, daerah usus, serta paha dan kaki bagian atas. Jika tidak ditangani dengan baik, bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Iya pemirsa, tadi sudah lihat ya sekilas sedikit informasinya, mungkin dari tayangan tadi sudah mulai teringat-ingat nih, mungkin pernah ada kejadian seperti itu ya, terjatuh kemudian nyeri-nyerinya bukan hanya di bagian belakang tapi nyebar semuanya sampai ke paha, sampai ke tungkai, bahkan sakitnya juga nyeri ketika duduk dan juga berjalan. Nah, kita akan bahas nih mengenai trauma tulang ekor, dan saya juga mau mengundang Anda kembali. Bagi Anda yang punya pertanyaan, ingin konsultasi langsung dengan dokter, bisa menghubungi kami di 021 290 32644, dan kami tunggu juga mentionnya di Twitter kami, ada di @ai_tv, disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita langsung kenalan dengan dokternya ya. Hari ini sudah ada Dr. Wahyu Hidayati, SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Klinik Asya. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang Melisa. Apa kabarnya di dok? Baik. Sehat ya dok ya? Sehat tentu saja. Sehat dong dokter ya, masih sakit. Baik dokter, tadi kita sudah lihat sedikit tayangannya ya, kita mau bicara mengenai trauma tulang ekor. Boleh dijelaskan definisinya apa sih nih dokter, trauma tulang ekor? Trauma tulang ekor itu adalah trauma pada tulang di tulang ekor yang letaknya di ujung bawah dari tulang belakang, dan sebenarnya adalah kalau pada manusia tidak ada ekor ya, kalau terlihat dari luar tentu saja tidak ada ekor umumnya, karena tulang ini mengecil pada usia 4 minggu dalam rahim. Jadi gitu. memang kalau makhluk hidup tuh memang ada tulang ekornya, tapi kalau di manusia itu mengecil mengecil ya? pada usia 4 minggu dalam rahim ibunya. Dalam rahim ibunya. Jadi sebelum lahir, usia 4 minggu dia sudah mengecil. Itu kalau tulang ekornya ya. Kalau trauma tulang ekor tadi apa tuh dok? Jadi Definisi. trauma itu artinya cedera. Jadi mungkin dia ada jatuh, ataukah pada saat melahirkan, pada waktu itu proses kelahiran yang lama, terus atau karena ya proses melahirkannya sudah berulang-ulang sehingga otot yang melekat sebenarnya kan dalam tulang ekor itu tempat melekat dari banyak otot.
ligamen dan sebagainya. Jadi pada proses melahirkan yang lama itu terjadi cedera di otot-otot itu, kan proses peregangan dan sebagainya, sehingga tulangnya pun akan bermasalah di situ karena pada waktu proses hamilnya itu sendiri dan proses kelahirannya itu ada hormon yang meningkat pada saat itu, sehingga menyebabkan ligamen dan otot-ototnya itu menjadi melemah. Gitu. Berarti tadi tulang ekornya ini fungsinya tempat banyak melekatnya otot-otot ya dok ya? Ya. Ada fungsi lain nggak sih dok tulang ekor ini? Tulang ekor secara tersendiri sih tidak ada fungsi ya, dan dia tidak menanggung beban. Jadi kalaupun dia misalnya patah atau apa, biasanya sama dokter tidak diapa-apakan karena memang tidak menanggung beban, tidak terlalu masalah. Namun padahal dia hubungannya sama tulang belakang ya dok ya? Si ya tulang ekor walaupun ini, posisinya gitu ya posisinya di situ tapi tidak menanggung beban. Namun sebenarnya dia menyebabkan nyeri karena yaitu ada otot-otot yang banyak di situ yang melekat di situ. Makanya kalau dia trauma bisa sakit tuh otot-otot yang nempel di ya, tulang kalau ekornya ototnya itu, lemah ya? itu akan menyebabkan nyeri karena dia akan menarik tulangnya tidak pada posisinya. Oke. Gitu. Berarti tadi yang bisa menyebabkan trauma tulang ekor apa aja tuh dok? Jatuh terduduk. Jatuh terduduk, kemudian proses kelahiran lama, apakah ada juga masalah di situ, misalnya kayak ya yang kita tidak inginkan adalah kanker kah atau itu gitu, kanker tulang. Tapi kanker tulang sih ya relatif tidak di situ biasanya ya gitu. Oke, jadi memang ada dari jatuh terbentur begitu ya, dari proses melahirkan atau mungkin dari kanker yang menyerang menyebar tulang ke ya, situ. menyebar ke si tulang ekor. Nah kalau kita jatuh terduduk itu kenapa tuh dokter bisa kena tulang ekornya? Padahal kan dia agak ngumpet di dalam ya dok ya? Dia agak ngumpet. Jadi resiko tinggi terjadinya trauma pada tulang ekor ini biasanya umumnya pada wanita. Karena pada wanita tulang duduknya itu kan biasanya ada di samping tulang ekor itu ada kayak sayapnya kali ya di belakang. Nah itu tulang duduk itu pada wanita agak lebih meluas sehingga terekspos itu tulang ekornya. Berarti Gitu. ganda tuh ya pas melahirkan kan perempuan juga tuh yang melahirkan. Jadi cara anatominya pun wanita terekspos. Kemudian banyak pada lebih mudah cedera pada yang kurus karena lemaknya tipis. nggak nutupin ya? Nggak nutupin dan biasanya juga resiko tinggi pada orang yang tidak berolahraga. Jadi kurang aktivitas, kurang olahraga sehingga lemaknya tipis, ototnya pun lemah. Dan karena ototnya tadi pun kalau tipis. ototnya lemah baru bisa nyeri ya dok ya? Ya. Oke, berarti kalau kita jatuh di posisi duduk itu mana saja sih yang bisa terkena cedera pada akhirnya dok? Posisi duduk yang tentu saja otot pantat bisa menyebabkan memar. Kalau misalnya itu tergantung dari bagaimana cara posisi jatuhnya ya. Kalau miring begini ya otot pantatnya ya, terutama tulang duduknya gitu. Kalau duduknya jatuhnya tegak begini ya berarti tulang ekornya ataupun tulang belakangnya sendiri karena itu terjadi kompresi karena tekanan dari atas. Jadi kalau tulang belakang itu kalau istilahnya dokternya bilang tidak hancur ya biasanya itu dia kompres tekanan karena tekanan. Jadi kalau yang tulang kaki patahnya kelihatan gitu ya. Kalau tulang punggung itu kempes gitu kayak kompresi. Karena kompres karena dia nyambung terus ketekan gitu ya dok. Kecuali kalau misalnya kecelakaan mobil atau gimana patahnya bisa hancur. Baru bisa hancur kayak di otot kaki ya. Tergantung bagaimana mekanisme traumanya. Oke, nanti kita bicarakan berarti kalau kita duduk baiknya kita jatuhin diri kemana gitu kali dok ya. Kalau bisa diatur jatuhnya kemana, kita jeda sebentar ya dok ya. Nanti kita ngobrol lagi. Dan bagi anda pemirsa yang punya pertanyaan nih mengenai trauma tulang ekor, ingin tanya langsung, sudah sering nyeri-nyeri ya ketika setelah jatuh ingin tanya langsung ke dokter, bisa langsung konsultasi di 021-290-32644 dan kami juga tunggu mentionnya di Twitter kami, ada di @daai_TV, disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Dunia Sehat akan segera kembali, jangan kemana-mana ya.
Anda kembali lagi di Dunia Sehat Pemirsa. Saat ini kita masih membahas mengenai trauma tulang ekor. Dan saya juga mau mengundang Anda kembali. Bagi Anda ingin tanya langsung, ingin konsultasi langsung dengan dokter, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644. Dan bisa juga mention di Twitter kami, ada di @ai_tv, disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Wahyu Hidayati, SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Klinik Asya. Oke dokter, tadi kan kita sudah bahas ya kalau yang bisa menyebabkan trauma tulang ekor ini tadi dari jatuh, terduduk gitu ya, kecelakaan, atau dari melahirkan, atau tadi dari kanker tulang. Kalau kita dari posisi duduk yang salah, bisa kena trauma tulang ekor juga nggak dok? Posisi duduk yang salah kalau untuk tulang ekor nggak, kecuali kalau misalnya ya itu tertekan ya, nyeri gitu, ya lama-lama ya bisa itu. Duduk yang benar tuh jadi gimana dok? Maksudnya duduk yang benar harusnya tegak ya, tegak, agak condong ke depan sedikit, tapi harus tetap tegak karena postur kita harusnya tegak. Memang nggak boleh terlalu nyender, nggak boleh terlalu maju juga ya. Dan jadi duduk di sofa biasanya lebih nyaman, tapi ya itu. Duduk di sofa nyender gitu, tapi itu bisa menekan tulang ekornya ya? Ya, karena tekanan semuanya ke arah situ, gitu, ke arah tulang ekornya. Nah tadi dokter kita sempat bahas kalau jatuh itu tadi kan tergantung jatuhnya di mana ya. Tapi kan kadang ada orang bilang kalau jatuh jatuhin aja gitu pantatnya. Yang benar tuh kita harus nyamping sedikit atau jangan sampai kena tulang ekornya tuh bagaimana tuh dok? Kalau jatuh ya kita nggak bisa ngatur biasanya ya karena itu refleks. Nah kalau supaya jatuhnya bisa diatur ya emang harus olahraga ya. Oh ya, itu ada kuncinya berarti. Bersepeda itu akan melatih otot kakinya supaya pada saat itu refleksnya jalan. Jadi jatuh sebenarnya harusnya jatuh ke depan, jangan ke duduk gitu. Oh jadi jatuh duduk itu jangan sampai jatuh berlutut, tapi juga jangan kebentur tulang kakinya, tulang lututnya. Oh, jadi kalau bisa bertahan tegangan gitu ya. Jadi jangan sampai tulangnya tadi yang terkena benturan dengan lantai begitu ya dok ya, berarti jatuh berlutut, tapi lututnya jangan kena, ininya juga nggak boleh lurus begini. Oh bisa kena juga sikunya. Oke. Waduh jatuh aja kalau bisa diatur tapi dok ya, tapi seringnya kan nggak bisa diatur pada akhirnya. Nah kalau ini kita sudah jatuh tidak bisa diatur, kemudian sudah terbentur, kemudian ya dok ya, itu biasanya langsung sakit atau biasanya nggak langsung sakit ya kalau sudah terjatuh ini? Biasanya sakitnya itu sakit hanya panas atau gimana ya, rasa kayak pas traumanya itu. Sama malu duluan ya dok. Nanti lama-lama kalau nyerinya terus bertahan, memang harus konsultasi. Gitu. Itu yang harus ditanyakan ya, kalau nyerinya terus bertahan. Jadi sebaiknya juga jangan diurut gitu. Seringkali kan itu diurut karena salah satu masalah juga di situ. Takutnya kalau ada masalah sebelum jatuhnya itu juga, yang kemudian terprovokasi pada saat jatuh itu bisa karena kanker yang jadi terprovokasi gitu. Dari diurut aja atau kanker bisa jadi terprovokasi ya dok? Ya karena kan kalau kanker itu menyebar ke tulang, in case misalnya kalau misalnya kankernya itu bukan di tulang ekornya tapi tulang di atasnya, itu bisa patah di situ. Bisa patah karena diurut. Bisa pada waktu jatuh itu terkompresi karena tulangnya sudah rapuh, itu bisa. Atau kanker usus itu pun bisa menyebabkan nyeri juga di daerah sekitar situ di punggungnya. Selain kanker tulang, kanker usus pun bisa membuat nyeri di sana. Jadi kalau diurut sembarangan justru bisa memperparah keadaan. Biasanya gejala-gejalanya selain tadi nyeri yang bertahan ada apa lagi tuh dokter? Ya tanda-tanda yang kelihatan memar gitu ya. Biasanya umumnya nyeri. Nyerinya di bagian mana aja sih dok biasanya? Nyeri di tulang ekornya, nyeri di punggungnya, nyeri menjalar ke sini bisa juga gitu. Karena selain dari tulangnya sendiri yang bisa cedera adalah ototnya. Ototnya kaget gitu, misalnya ketarik yang nggak benar atau istilahnya kayak merengkel gitu tuh ya, kusut kali ya istilah awamnya. Karena kayak benang gitu ya. Kayak benang tuh kusut gitu loh, kaget gitu ya. Nah itu bisa menyebabkan nyeri yang menjalar ke arah tungkai. Jadi begitu karena tadi banyak otot-otot yang nempel di tulang ekor itu, dia ada termasuk trauma. otot pantat. Termasuk otot pantat juga, makanya otot pantat tidak juga, nempel di tulang ekornya gitu loh, tapi ada di sekitar situ. Pada saat jatuh itu pun bisa nyeri juga, cedera juga. Itu kalau kita jatuh di kanan yang sakit
kaki kanan atau yang kiri bisa ikut sakit juga tuh dokter? Bisa juga kalau misalnya seperti istilah kesleo gitu, bisa aja. Bisa juga Jadi jadinya. penyerta. Jadi karena dia nempel, walaupun jatuhnya di kanan, nyerinya sampai Bisa kedua juga belah kaki pada akhirnya ya dok ya. Atau bisa juga karena refleks begitu, ototnya bergeraknya tidak beres. Oh, karena ada yang kepelitak gitu kalau bahasanya gitu ya, ada yang Ya, keseleo bisa. pada akhirnya begitu. Oke, ini juga ada yang bisa menyebabkan kesulitan buang air besar ya dok ya? Itu kenapa tuh dokter? Jadi kalau misalnya di istilahnya ya bukan cedera pada tulang ekornya ya, seringkali dimisinterpretasikan gitu. Cederanya ada di atas, gitu. Jatuh ke duduk, dan kemudian yang terjadi kompresi di tulang yang di atasnya, lumbal, daerah lumbal. Kemudian karena terkompresi, kalau tertekan begitu ya istilahnya ya, bentuknya tuh juga nggak rapi kan kadang-kadang. Kalau silinder ketekan gitu tuh kan kadang-kadang begini bentuknya. Jadi penyok ya. Nah, sedangkan di situ ada bantalannya kegeser bisa. Terus kemudian bentuknya seperti itu menekan ke sumsum tulang yang ada di belakangnya. Gitu. Jadi mulai Ataukah dari radik-radik saraf yang memang udah sisa di bawahnya ya, kalau udah di bawah lumbal 2 itu sudah tinggal saraf, akar-akar saraf aja. Oke. Nah, itu bisa menekan ke sana sehingga menyebabkan masalah di saraf otonom, karena saraf otonom lewat di situ. Oke, nanti bahas lagi nih mengenai saraf otonom ini dok ya. Mungkin pemirsa masih banyak yang belum tahu. Saya juga belum tahu nih untuk soal saraf otonom. Nanti kita bahas usai jeda. Bagiannya juga pemirsa yang sudah tidak sabar nih ingin tanya langsung kepada dokter, saya undang Anda kembali. Bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa mention di Twitter kami di @ai_tv disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Sebelum jeda saya punya info sehat cara menjaga kesehatan tulang. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, tulang memiliki peran penting untuk menopang tubuh dalam beraktivitas. Dan berikut ini beberapa cara untuk menjaga tulang agar tetap sehat. Duduk dengan posisi yang baik dan benar. Perhatikan posisi duduk, karena banyak kelainan tulang seperti pegal-pegal berawal dari posisi duduk yang salah. Posisi duduk yang tepat adalah kaki harus menapak ke lantai. Duduk dengan posisi tegak dan rileks, dan gunakan kursi yang memiliki sandaran penuh hingga ke kepala. Konsumsi makanan tinggi kalsium dan vitamin D. Ada beberapa jenis makanan yang dapat memenuhi fungsi ini, yang terdapat pada sayuran berwarna hijau tua, brokoli, dan produk susu. Lakukan berjalan kaki dan menaiki tangga, merupakan salah satu jenis olahraga ringan yang sangat mudah untuk dilakukan. Berjalan kaki setiap hari paling tidak 1-2 km atau naik 10 anak tangga sebanyak 5-6 kali. Kurangi minum kopi dan teh. Lebih baik minum susu yang banyak mengandung kalsium, vitamin D, protein fosfor, dan kalium. Berjemurlah. Bangun pagi dan berjemurlah dengan sinar matahari pagi minimal selama 15 menit. Ini membantu mengaktifkan provitamin D di bawah kulit menjadi vitamin D untuk menguatkan tulang. Hindari kebiasaan buruk yang dapat merusak tulang Anda. Kebiasaan buruk yang paling sering dilakukan secara tidak sadar adalah merokok dan minum minuman beralkohol. Ya, hal tersebut dapat membuat massa tulang menjadi turun dan efeknya mengakibatkan osteoporosis. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Saat ini kita masih membahas mengenai trauma tulang ekor. Dan bagi Anda yang ingin tanya langsung ke dokter, saya undang Anda kembali bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa mention di Twitter kami di @ai_tv disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Masih ada bersama dengan saya di sini Dr. Wahyu Hidayati SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Klinik Asya. Sebelum jeda tadi sempat membahas mengenai saraf otonom ya dok ya. Gangguan saraf otonom itu apa tuh dokter? Jadi saraf otonom itu kan saraf otonom itu adalah bagian dari sistem saraf perifer, sistem saraf tepi yang itu mengatur organ-organ dalam dari tubuh kita. Jadi misalnya kayak mengatur jantung, terus kelenjar keringat,
kemudian saluran cerna untuk buang air besar, buang air kecil. Gitu. Dan itu sarafnya ada di dekat-dekat tulang ekor situ ya dok Iya, ya? iya. Oke, jadi kalau tulang ekornya trauma bisa mengganggu juga Iya. tuh saraf-saraf Iya. otonom yang tadi untuk jantung, untuk buang air besar. Dan fungsi seksual juga ya dok ya? Iya, Fungsi seksual Iya. juga, waduh, jadi banyak juga tuh ya. Begitu kena trauma tulang ekor bisa mengganggu Iya. banyak hal selain nyeri Iya. juga ya. Waduh bahaya tuh. Ada yang sudah telepon, kita angkat dulu ya dok iya, ya? iya, boleh. Langsung kita sapa nih, halo selamat siang. Dunia Halo. sehat. Halo selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa, di mana nih Bu? Iya, dengan Ibu Sri di Tambun. Ibu Sri di Tambun, silakan langsung tanya nih ke Dokter Wahyu. Iya, selamat siang dok. Selamat siang Ibu. Ini dok, saya mau tanya. Dulu pernah kan saya waktu baru nikah tuh, saya tuh hamil pertama. Ya, Saya pernah jatuh duduk. ya. Memang diurut sih sama tukang urut. Tapi kok sekarang baru terasa ya, kadang-kadang kalau saya mau buang air besar tuh suka terasa sakit sekali gitu kalau lagi jongkok gitu. Itu apa berpengaruh dengan jatuh yang dulu? Itu berapa lama yang lalu ya Bu ya? Udah lama sih dok. Berapa tahun yang lalu itu Ibu? Ya kira-kira 20 tahun yang lalu lah. 20 tahun yang lalu. Itu nyerinya di bagian mana Ibu yang masih sakit tuh? Di belakang, sampai kadang-kadang pinggang juga sakit gitu. Oke. Itu 20 tahun yang lalu Bu ya? Iya, 20 tahun yang lalu. Selama 20 tahun ini pernah sakit nggak Bu? Enggak sih. Nggak pernah. enggak. Usianya berapa Ibu Sri? Kenapa? Usianya saat ini berapa? 51 tahun. 51. Ada lagi yang mau ditanyakan dok? Udah, terima kasih dok. Dokter, ada yang mau ditanya? Aktivitasnya apa Bu? Ya, aktivitasnya biasa, ibu rumah tangga aja. Ibu Rumah tangga aja. Oke. Ada lagi dokter? Ya, Sudah itu aja. cukup ya. Coba kita jawab ya Ibu Sri ya. Terima kasih sudah menelpon. Baik, Ibu Sri ini waktu lagi hamil pertama 20 tahun yang lalu Iya, jatuh. iya. Sakitnya baru sekarang nih dokter. Iya. Itu karena jatuh yang dulu apa memang karena aktivitas atau karena apa sih dokter? Sebenarnya kalau sudah 20 tahun kemungkinannya bukan karena yang lalu. Karena selama 20 tahun ini banyak proses yang terjadi di situ. Jadi kemungkinannya ya bisa karena dari tulangnya kah, dari ototnya yang lemah, karena usia sudah 50 lebih ya. Betul, 51. 51 tahun ya. Jadi aktivitas hanya ibu rumah tangga gitu. Jadi terjadi proses degeneratif juga di sini, proses penuaan, proses ya dengan bertambahnya umur, wajar lah ya itu. Tapi gitu. mungkin karena bukan jatuh yang dulu ya. Sepertinya Ada yang bisa bukan. dilakukan oleh Ibu Sri dokter? Tetaplah beraktivitas seperti biasa, kemudian cobalah kalau masih bisa ya gitu, dicoba ke kolam renang. Berenang ya. Kalau bisa berenang, kalau nggak takut sama air, nggak usah berenang juga, jalan di dalam air. Yang penting menapak, perutnya dikencengin, pantatnya dikencengin supaya lebih stabil di dalam air dan jangan sampai terombang-ambing di dalam air, karena airnya harus sedada. Oh, jalan di dalam air sama jalan di darat tuh ada bedanya ya dok ya? Beda, karena kalau di darat berarti proses gravitasi terjadi, tekanan besar di situ. Oh justru Di kalau di air dalam mengurangi tekanan. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau Kalau- Ibu Sri itu ya tipsnya ya. Ya. Ada mungkin obat-obatan atau hal yang harus dilakukan? Untuk itu harus berkonsultasi. Datang aja ke dokter ya kalau itu ya. dengan cara itu belum ada perbaikan, berkonsultasi. Oke baik. Gitu. Ibu Sri tadi kata dokter sih mungkin bukan dari jatuh yang 20 tahun yang lalu ya. Mungkin karena memang sudah usia bertambah dari penyakit degeneratif yang kemudian timbul. Tadi disuruh jalan di dalam air tuh ya Ibu Sri ya. Coba dicoba kalau memang tidak bisa melakukan hal tersebut atau masih sakit bisa langsung konsultasi ke dokter. Ditanyakan bagaimana nih supaya bisa mengatasi rasa nyerinya. Semoga segera sehat dan bisa beraktivitas dengan normal kembali ya Ibu Sri ya. Baik, kita ngobrol lagi nih dokter. Dokter tadi kan komplikasinya banyak nih ya, bisa ada tadi gangguan dari saraf otonomnya, bisa susah buang air besar, bisa nyeri, bisa ada gangguan fungsi seksual. Ini ada yang bilang kalau tulang ekornya trauma bisa mengalami kebutaan juga akhirnya dokter. Ini benar nih dok? Sebenarnya sih tidak ya, karena dari tulang ekor tidak terkait dengan penglihatan gitu, kecuali kalau dia mengalami cederanya sampai ke leher. Nah kan situ dekat sekali ya. Kalau tulang ekornya sendiri tidak, secara langsung tidak. Jadi kalau jatuh duduk kena tulang ekornya katanya bisa buta tuh? Enggak ya? Tidak. Kenapa tuh bisa sampai ke lehernya? Apa karena saking kencengnya atau kenapa tuh dokter? Mekanisme traumanya ya, tergantung mekanisme traumanya. Mungkin jatuh, seharusnya sih tidak ya. Mungkin jatuh kepalanya bagaimana? Jauh gitu ya. Iya. Tapi kalau mungkin jatuhnya satu badan begitu atau kecelakaan yang kencang sekali, tulang ekor sampai ke lehernya baru
bisa menyebabkan Ya. kebutaan pada akhirnya ya. Ya. Ada komplikasi lain yang bisa terjadi dok setelah selain tadi yang kita sebutkan? Kelemahan Jadi tungkai kelumpuhan, mungkin, ya, kelumpuhan juga bisa. Kelumpuhan terjadi karena cederanya bukan pada tulang ekornya sendiri ya pastinya, karena situ tidak menanggung apa-apa, tidak ada saraf di situ, hanya ujung tulang saja. Jadi jika cederanya di tulang punggung bawah gitu, tulang punggung atas gitu terjadi kompresi, kemudian penekanan ke sumsum tulang yang di belakangnya, maka terjadi kelumpuhan. Kalau kelemahan tungkai itu kenapa tuh dokter? Kelemahan tungkai karena kelumpuhan atau karena bisa juga ada fibromialgia begitu, itu bisa dari satu titik menyebabkan masalah di tempat lain. Dan itu pernah saya waktu itu kejadian di tangan ya gitu. Pasien seolah tidak bisa menekan tombol lagi, tangannya seperti lumpuh gitu, padahal pada saat saya periksa itu kaku sekali tangannya, dan ada titik-titik yang memang menyebabkan nyeri di situ, dan setelah kita terapi pasien bisa bekerja lagi. Oh bisa lagi, berarti Jadi dengan terapi ya. ternyata masalah fibromialgia gitu itu bisa menyebabkan seperti kelumpuhan gitu. Nah, Jadi tapi padahal itu, masalahnya di otot. oh itu masalah otot sebenarnya, bukan sebenarnya karena masalahnya lumpuh di ya otot. pada akhirnya. Oke, itu kalau misalnya tadi yang masalah tulang ekor, kalau misalnya dia mengalami kelumpuhan gitu ya dok ya, itu langsung terjadi atau ada jeda waktu yang bisa terjadi itu dok? Kalau berarti bukan di tulang ekor ya, di atasnya. Di gitu. atasnya. Jadi kalau pada saat itu cedera bisa terjadi saat itu atau karena proses transfer biasanya. Kan kalau misalnya jatuh kemudian proses orang membantu ya, kadang-kadang kan orang membantu terjadi namanya kesalahan. membantu kan nggak ngerti juga bagaimana caranya ya. Stabilisasinya tidak benar, kemudian dibawa ke ambulans atau bagaimana itu salah caranya gitu, itu akan menyebabkan cedera. Berarti Kemudian kalau kita, proses di kendaraan juga dengan polisi tidur yang banyak. betul. Jadi seandainya kita menemukan ada kecelakaan begitu, nggak boleh sembarangan juga Nggak kita boleh mengangkat sembarangan orang ngangkat, tersebut ya. Jadi memang yang paling baik itu telepon ambulans supaya Ya. tenaga medis yang Ya. menolong itu paling Ya. benar, karena salah angkat sedikit bisa menjadikan kelumpuhan Ya. pada akhirnya. Oke, nanti kita ngobrol lagi dok ya, kita jeda kembali. Dan bagi Anda pemirsa yang juga masih punya pertanyaan ingin tanya langsung ke dokter, saya undang Anda kembali, bisa menghubungi kami di 0212903244 dan ditunggu juga mentionnya di Twitter kami, ada di @daai_tv, disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita harus jeda kembali, tapi sebelumnya saya punya info sehat lagi nih, manfaat sinar matahari bagi kesehatan. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, sinar matahari merupakan salah satu karunia yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Matahari menjaga agar bumi tetap hangat, dan bagi manusia, paparan sinar matahari di pagi hari dapat membuat tubuh semakin sehat dan bugar. Dan berikut ini manfaat sinar matahari pagi bagi kesehatan tubuh. Dapat menguatkan tulang. Sinar matahari pagi mengandung vitamin D yang akan merangsang serta membantu proses penyerapan kalsium untuk tulang lebih optimal. Hal ini tentunya akan membuat kepadatan tulang semakin baik dan mencegah resiko tulang yang patah di usia tua. Tingkatkan sirkulasi darah. Sinar matahari mampu meningkatkan sirkulasi darah dengan melebarkan pembuluh darah di kulit. Dengan begitu, nutrisi dan oksigen lebih banyak dibawa menuju sel-sel ketika pembuluh darah kapiler terbuka, sehingga kesehatan pun menjadi lebih baik. Detoksifikasi tubuh. Paparan sinar matahari juga dapat membantu pembuangan racun dalam tubuh dengan memperbaiki fungsi hati. Selain itu, sinar matahari juga meningkatkan sirkulasi darah, sehingga racun-racun tereliminasi lebih efisien melalui darah. Membantu tidur lebih nyenyak. Sinar matahari pagi akan merangsang produksi hormon melatonin yang membantu Anda tidur lebih pulas. Memperkuat sistem imun. Sinar matahari memicu produksi sel-sel darah putih yang berfungsi melawan kuman, virus, dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh Anda.
Anda kembali lagi di Dunia Sehat Pemirsa. Saat ini kita masih membahas mengenai trauma tulang ekor. Kita langsung lanjutkan yuk obrolan kita dengan Dr. Wahyu Hidayati SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Klinik Asya. Oke dokter, tadi kan kita sudah bicarakan kalau misalnya ada orang yang kecelakaan, jatuh gitu, kita nggak boleh sembarangan angkat ya, karena nanti takutnya bisa terjadi kelumpuhan atau hal yang lebih buruk. Nah kalau kita sudah jatuh, pertolongan pertama apa yang bisa kita lakukan tuh dok, terkait dengan trauma tulang ekor? Pertama, tergantung posisi pasien ya. Bila kalau bisa diletakkan pada posisi yang ya pada waktu awal ya. Kalau jatuhnya sudah tertidur ya biarkan dulu di situ. Kemudian langsung panggil ambulans untuk bisa membantu posisinya gitu. Ya kan. Jadi kalau posisi terduduk berikan sandaran lah gitu. Mungkin itu karena tapi kalau membawanya pun harus hati-hati pada posisi duduk kalau bisa ya. Gitu. Itu kalau yang sampai kecelakaan parah begitu ya dok ya. Kalau kita jatuh sendiri gitu, kita itu harus duduk dulu, tenangkan diri atau boleh langsung bangun, atau kalau sakit duduk lagi atau bagaimana tuh dok? Ya. Kalau kita jatuh sendirian maksudnya bukan kecelakaan begitu dok? Lebih baik ya tenangkan diri dulu sebelum itu karena pada saat jalan bisa jatuh lagi. Gitu. Betul. Ya kan, tenangkan diri dulu, kemudian berjalan, cari tempat duduk, cari pertolongan. Baru Gitu. telepon Ya. pertolongan tetap ya, minta Ya, tolong orang, ya. jangan langsung jalan jauh kemudian ada dokter, siapa Ya, tahu ada hal-hal ya. yang buruk terjadi yang Ya. kita nggak tahu karena di Ya. dalam ya dok ya. Kita tahan lagi obrolan, kita Ya. angkat telepon ya dok ya. Halo, selamat siang. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, waalaikumsalam. Dengan ibu siapa di mana nih bu? Ibu Purwanti di Bojonggede. Ibu LH Purwanti di Iya, Bojonggede. di Bojonggede. Silakan mau tanya apa nih ibu? Selamat siang, Dok. Selamat siang Bu LH. Ya, ini Dok, saya tulang ekor saya sudah bengkok, Dok. Saya sudah MRI, tapi saya disarankan operasi. Cuma saya nggak mau, Dok, takut gitu, Dok. Bengkoknya kenapa Usia ibu? saya LH? 55. Waktu itu sering jatuh duduk, Dok. Oh sering jatuh duduk. Ada yang mau ditanyakan Iya. untuk ibu LH dok? Di tulang Dia ekor, ya Bu, tulang ekornya, Dok. di tulang ekornya atau tulang lumbalnya Bu? Tulang ekornya bengkok, jadi dia sudah mengenai sarafnya gitu, Dok. Terus nih kaki sebelah kanan udah kebas, jadi baal gitu, Dok, jari jari. Mungkin Itu bukan tulang, solusinya kalau tidak dioperasi bagaimana tuh, Dok? iya, mungkin bukan di tulang ekornya Bu, tapi tulang lumbalnya. Tulang Oh lumbal iya, mungkin ya. saya sudah ini, Dok, sekarang di rumah sakit rumah sakit Cibinong. Ya, Tapi disarankannya dioperasi, boleh Iya. tidak dioperasi. Kemudian begitu pertanyaannya ya Ibu LH ya. Kira-kira Iya, ada yang mau tapi ditanyakan gimana lagi, Dok? solusi selanjutnya? Soalnya ini udah kebas ini kaki sebelah kanannya, Dok. Oke baik. Ada lagi yang mau Iya. ditanyakan dok? sementara itu aja. Cukup ya. Langsung coba dijawab ya Ibu LH. Terima kasih sudah menelpon. Waduh ini Ibu LH 55 tahun sering jatuh, katanya tulang lumbalnya berarti ya, Iya. bukan tulang ekornya yang bengkok. Semestinya bukan tulang ekornya, kan tulang ekor tidak ada saraf di situ dan kemudian tidak menanggung beban, sehingga kemungkinan tidak menyebabkan kebas di situ. Kalau ini sudah Gitu. kebas berarti tulang Sudah lumbalnya. kebas, kemungkinan ya kalau dibilang tulang ekornya ya, tanda kutip ya, tulang ekornya sudah bengkok, kemudian menyebabkan kebas, menekan saraf ke belakangnya. Ya kalau berarti kemungkinan HNP ya, gitu. Jadi Saraf kejepit ya? saraf total. kejepit. Oke. Jadi kalau terjadi saraf kejepit dan dokternya sudah menyarankan untuk operasi ya memang Sebaiknya diikuti ya. diikuti. Kalau tidak mau operasi ya berarti harus ada alternatif, kemungkinan fisioterapi. Harus konsultasi dengan dokter rehabnya gitu. Di daerah Ada Cibinong ya, soalnya. kekurangannya gitu dok, misalnya tidak dioperasi dengan segera, apakah bisa lebih parah atau bisa jadi tidak bisa sembuh atau apa sih dok, supaya Ibu EH mungkin lebih berani nih kalau misalnya memang harus dioperasi? Jadi kalau misalnya tidak dioperasi, kemudian dengan aktivitas, saya lupa tadi tanya berat badannya ya, gitu. Misalnya dengan obesitas dan sebagainya, itu akan memperberat. Gitu. Pun tanpa obesitas, mungkin misalnya berat badannya normal atau berat badannya kecil, tapi dengan aktivitas jongkok berdiri dan sebagainya, itu akan memperberat. Kalau sudah dioperasi bisa langsung sembuh total atau tetap harus fisioterapi dok?
dioperasi pun harus fisioterapi. Tapi Karena sebenarnya harus setidaknya itu. menolong ya. Ya, Kalau memang sudah sarannya dokter begitu, coba saja diikuti ya Ibu Eha ya. Baik Ibu Eha, tadi kalau menurut dokter ya kalau memang sudah disarankan oleh dokter harus dioperasi, diberanikan diri ya Ibu ya, supaya tadi kakinya juga tidak kebas lagi, kemudian juga aktivitas juga bisa lebih normal. Diberanikan dirinya dulu ya Ibu ya, bisa fisioterapi dulu, semoga bisa segera sembuh, bisa beraktivitas dengan normal kembali ya Ibu Eha ya. Kita angkat satu telepon lagi ya, Ya, dokter ya, ya. boleh. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Dengan Pak siapa di mana, Ya. Pak? Saya Pak Andi. Pak Andi di mana, Ya. Pak Andi? Saya dari Mojokerto, Surabaya. Dari Surabaya. Silakan pertanyaannya, Pak Iya, Andi. Mojokerto. Mm-mm. Ya. Iya, Ya. pertanyaannya, Pak. Langsung boleh. Pertanyaannya saya gini, Dok. ya Pak Andi. Saya punya tulang ekor ini sering sakit. Ya, Ya, tulang ekor saya sering sakit. Terus saya itu usia saya 71 tahun. iya Pak Andi. Terus ya, terus saya itu sekarang aja ngangkat aqua yang 1 galon itu nggak kuat, kadang-kadang pantat tulang ekor saya sakit. Itu kenapa, Dok ya? Oh ya Pak Andi. Dan Ada apa pertanyaan? kira-kira yang saya harus makan vitamin atau apa gitu? Baik. Ada Pak Andi, pertanyaan lagi, Dok? berat badannya berapa Pak Andi? Maaf Pak Andi. Pak Andi, Berat badan saya sekarang ini 65, tingginya Tinggi tinggi badan 170. 170. masih cukup. Sudah cukup ya, Dok ya? Iya, Baik, tinggi langsung. 170. Oke, langsung coba dijawab ya, Pak Andi ya. Waduh, Pak Andi masih seger nih ya, umur Iya, 71 71 tahun. tahun. Masih suka angkat-angkat galon nih katanya. Masih kuat juga ya nih Pak Andi, tapi katanya tulang ekornya sering sakit. Dari Ya. berat badan, tinggi badannya sepertinya normal ya, Dok, Normal, ya? berat badan, tinggi badan normal, usia 71 tahun. Kemungkinan aktivitas juga nggak berolahraga ya. Gitu. Jadi kalau atau kalau nggak olahraganya mungkin kurang bisa melatih ototnya karena olahraga itu jadi sebenarnya badan kita tuh punya tuntutan tersendiri untuk menguatkan otot-ototnya. Jadi tidak cukup untuk sekedar jalan kaki atau main bola atau bagaimana. Jadi ada otot-otot yang harus dilatih secara tertentu. Nah, pada saat mengangkat aqua galon itu jika tekniknya tidak benar, teknik mengangkatnya maka akan sakit. Oke. Gitu. Dan sakitnya itu bisa ya bisa pada tulang ekornya juga ya, tergantung bagaimana mengangkatnya, bisa juga pada tulang punggung bawahnya, tulang lumbalnya, atau daerah sekitar pantatnya gitu ya. Bisa punggung atasnya atau lehernya gitu tuh. Baik. Atau lengannya gitu. Jadi tergantung bagaimana mengangkatnya. Oke, Gitu. baik. Berarti untuk Pak Andi sarannya berolahraga lebih rutin ya, Dok ya. Tadi Berenang bisa- kalau bisa. Berenang kalau bisa yang paling baik itu ya tadi ya. Ya. Untuk tulang dan juga otot. Baik, Pak Andi, semoga tadi menjawab ya jawabannya dari dokter tadi, bisa dicoba berenang atau berolahraga yang lainnya. Tadi kalau ngangkat galon itu bukan olahraga ya Pak Andi ya. Tadi posisinya juga harus benar, jangan supaya nanti itu disangkanya olahraga malah nanti jadi tambah sakit ya Pak Andi ya. Semoga menjawab ya. Kita jeda kembali ya dokter ya. Dan bagiannya juga yang masih punya pertanyaan mengenai trauma tulang ekor ini, Anda masih bisa menghubungi kami di 021 290 32644 dan kami tunggu juga mentionnya di Twitter kami di @daai_tv disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Sebelum jeda saya punya tips kesehatan gejala cedera tulang ekor. Ini dia. Tips kesehatan, tanda gejala cedera tulang ekor. Nyeri pada punggung bagian bawah. Terasa seperti tertekan pada area pinggang. Nyeri pada bokong yang menyebar ke paha dan kaki. Mengalami memar atau bengkak pada area tulang ekor. Nyeri saat buang air besar. Nyeri saat membungkuk dan mengangkat barang.
Anda kembali lagi di Dunia Sehat Pemirsa. Saat ini kita masih membahas mengenai trauma tulang ekor. Kita langsung lanjutkan obrolan kita dengan Dr. Wahyu Hidayati, SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Klinik Asya. Dokter, kalau tadi memang kita sudah terjatuh, kemudian ada trauma tulang ekor, kita datang ke dokter, biasanya pemeriksaan dan pengobatannya seperti apa sih, dokter? Jadi pertama kita periksa dulu keluhannya ada di posisinya ada di mana. Gejala penyertanya apa gitu kan. Kemudian apakah dengan aktivitas masih bisa. Kemudian dan nyerinya itu muncul pada saat apa gitu. Biasanya apa yang itu ketahuan memperberat, ya. apa yang memperingan. Itu juga perlu kita catat gitu kan. Apakah juga nyerinya itu bersama sudah lama atau baru pada saat kejadian itu gitu. Itu supaya tahu sakitnya di mana dan sudah separah apa gitu kemudian, Dok, ya. Jadi Baik. kemudian kita perlu pemeriksaan penunjang seperti ronsen foto gitu. Supaya tahu tuh kemudian Ya. tindakan yang dilakukan apa Ya. berikutnya ya. Ya. Kita tahan dulu, kita angkat telepon lagi dulu ya, Dok ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. siang, ya. Dengan Ibu siapa di mana, Selamat Bu? siang dan dokter. Rayu Iya. Dima. Selamat siang. Iya, Saya Bu. mau minta tolong dok. Ibu kenalan dulu dong, boleh Ibu? Dengan Ibu siapa di mana nih, Bu? Maaf ya. Saya Ibu Wati, usia saya 80. Di mana, Ibu? Ya Ibu Wati. Ya, usia saya 80. Sebulan yang lalu, saya jatuh, duduk, dan telentang. Tapi saya bisa jalan, bisa biasa. Cuman tulang ekor saya pegang sakit. Atau kalau duduk, sendaran kelamaan dikit sakit. Itu bahaya nggak, dok? Oke, Ya, baik. betul, Ada yang mau ditanyakan dulu, Dok, ke Ibu Wati? Ibu berat badan berapa Bu? Saya berat badan saya ini turun karena saya capek. Kalau sampai di rumah kira-kira 41, tinggi saya kira-kira 1,5, jadi kurang kayaknya. 150 ya. Oke. Oh iya. Ada lagi, Dok? 150. Ya sementara itu aja. Cukup ya. Baik, coba dijawab ya Ibu Wati. Terima kasih sudah menelpon nih. Waduh, Ibu Wati juga masih segar nih ya, usia 80 tahun. Jatuh, duduk, terlentang katanya, Dok. Ini tulang ekornya juga sakit. Ini bahaya nggak katanya Bu Wati? Pertama usia 80 tahun. Kemungkinan ada kropos ada ya. Berat badan masih baik lah gitu ya. 45 dengan 1,5 kan 1,5 150 cm ya. Kemudian dipegang tulang ekornya sakit, kemungkinan lokasinya memang di tulang ekor gitu kan. Tapi ibu masih bisa berjalan gitu kan. Kalau misalnya ada patah kompresi gitu ya di tulang yang di atasnya, mungkin ibu tidak bisa jalan, mungkin akan sakit pada saat jongkok dan sebagainya, saat naik turun tangga atau bagaimana itu akan sakit ya kan, bangun duduk ke berdiri itu akan sakit ya kan. Berarti saat ini bahaya nggak tadi pertanyaannya Bu Wati? Pertanyaannya sih kemungkinannya nggak terlalu untuk itu ya. Ada yang harus di fisioterapi atau dilakukan supaya tidak sakit nih? Atau nanti seiring berjalannya waktu bisa hilang sendiri nih sakitnya, Dok? Seiring berjalannya waktu akan hilang sendiri, tapi untuk supaya tidak mengganggu, duduknya posisinya di benar harus tegak tadi ya. Supaya tulang ekornya itu tidak tertindih itu aja. Dibuat bantal donat atau gimana itu untuk supaya bantal bolong gitu supaya duduknya ekornya tidak tertekan. Tapi kalau tadi karena sudah usia ini Bu Wati jatuh, ada bahaya nggak di tulang-tulangnya, Dok? Harus dicek kembali nggak? Atau kalau nggak sakit sebenarnya pasti Biasanya tidak ada sih kalau tidak ada masalah tidak sakit ya. Oke, berarti kalau memang nggak sakit ya masalah. Tapi karena tadi masih nyeri, harus duduknya diperbaiki dulu nih ya Ibu Wati ya. Semoga lekas sembuh ya Ibu Wati ya. Tadi bisa dibeli tuh bantal yang seperti bentuknya donat ya, supaya duduknya lebih nyaman pada akhirnya. Baik dokter, tadi kalau sudah diketahui kan di mana lokasinya, lalu separah apa tadi trauma pada tulang ekornya, pengobatannya seperti apa, Dok? Diminum obat atau fisioterapi atau seperti apa? Tentu saja pertama harus konsultasi. Tadi udah ketahuan lokasi berarti udah konsultasi ya gitu. Ya biasanya dokter memberikan obat kalau memang nyeri sekali gitu, dokter memberikan analgetik untuk itu. Kemudian anti radang dan sebagainya ya kan. Kemudian kalau itu datangnya ke dokter ortopedi atau dokter saraf dan sebagainya, seringkali dirujuk dikonsul kepada dokter rehab. Dan akhirnya akan dilakukan fisioterapi dengan latihan dan sebagainya, pemanasan itu untuk meredakan kekakuan ototnya,
dipanaskan untuk meredakan nyerinya, kemudian dikuatkan untuk supaya ototnya bisa menanggung beban lagi. Itu biasanya berapa lama tuh dokter pengobatannya? Tergantung, karena aktivitas juga memengaruhi. Biasanya kalau sudah fisioterapi itu enakan, begitu sampai pulang ke rumah sakit lagi. Gitu, tergantung dari aktivitasnya. Kalau bisa beristirahat dulu gitu. Kemudian fisioterapi tidak bisa cuma sekali seminggu, kadang-kadang kan nggak ada waktu gitu. Kalau bisa minimal 3 kali seminggu, 2 hari sekali kita. Fisioterapi itu juga nggak bisa di rumah sendirian ya dok ya? Harus datang ke klinik ya dok ya? Datang ke klinik ataukah ke rumah sakit gitu. Jadi harus datang ke sana karena perlu alat biasanya. Perlu alat dan butuh tenaga yang membantu ya. Berarti nggak bisa, kayak udah inget gerakannya nih dilakukan sendiri di rumah tuh memang harus rutin, harus rajin datang ya dok ya. Itu biasanya bisa sembuh total atau akan ada bekas-bekasnya dok? Kalau hanya di tulang ekor sih sembuh biasanya gitu. Tapi kalau misalnya ada masalah dengan kelumpuhan karena cedera di atasnya itu perlu proses gitu. Oke, baik. Dan ada hal-hal yang harus dihindari nggak dok kalau misalnya kita sudah terkena trauma tulang ekor? jangan jatuh lagi. Jangan jatuh lagi. Dan berat badan harus dilatih, berat badan harus dikurangi gitu. Ototnya harus dilatih dan teruslah berobat dan terapi. Rajin terapi, harus olahraga tadi ya dok ya, jangan terus harus karena olahraga bisa menghindari kita jatuh yang lebih parah ya dok ya. Terus makan makanan yang mengandung kalsium. Penting juga tuh ya dok ya. Jangan perbaiki sampai nutrisi itu harus itu. Jangan kita sudah pandai berolahraga tapi sebenarnya tulangnya keropos di dalam, sekali jatuh langsung rusak juga sebenarnya tulangnya. Biasanya dokter ya. juga memberikan obat-obatan yang mengandung kalsium. Oke, baik. Terima kasih banyak ya dok ya sudah hadir nih, waktunya sudah habis. Sama-sama. Kita jadi tahu nih ya mengenai tulang ekor kita, tadi ada mitos-mitos yang sudah dihapuskan oleh dokter dan kita jadi tahu nih ya bagaimana harus menjaga kesehatan tulang ekor kita. Nanti kapan-kapan datang lagi ya dok ya, Boleh. kita undang lagi, Dengan kita senang ngobrol hati. dengan tema lainnya. Dengan senang hati. Terima kasih juga bagi Anda pemirsa Dunia Sehat yang sudah berpartisipasi. Terima kasih banyak bagi Anda yang sudah menelpon. Mohon maaf juga bagi yang sudah menelpon tapi belum sempat kami angkat ya. Mungkin bisa dicoba di kesempatan berikutnya di topik lainnya. Dan bagi Anda juga yang punya kritik dan saran bisa mengirimkan ke kami, kirimkan melalui SMS di 0889 800 5000. Sekali lagi di 0889 800 5000 bisa dikirimkan SMS-nya. Kira-kira mau mengangkat tema apa nih? Ada pertanyaan mengenai penyakit apa? Bisa langsung dikirimkan kepada kami atau bisa juga melalui Twitter kami ada di @aa_tv disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Dan kami juga mau mengundang Anda untuk bisa bergabung di Facebook kami. Sudah bergabung belum? Ada di Dunia Sehat .tv. Akhir kata saya Melisa Gandasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat lanjutkan aktivitas Anda kembali. Kita jumpa lagi di episode Dunia Sehat berikutnya. Sampai jumpa dan salam sehat.